Pasar yang lebih besar dan proteksi pemerintah melalui berbagai kebijakan yang ditujukan untuk menjaga ekosistem kripto. Ekosistem telah menghasilkan tren positif pada nilai mata uang Indonesia. Indonesia satu-satunya negara yang mengembangkan regulasi terkait transaksi mata uang digital, seperti regulasi, pajak, anti pencucian uang, travel rules, CBDC, Central Bank Digital Currency, dan yang terbaru stablecoin, kata Tirta Senjaya, Ketua Dewan Direksi Bank Indonesia dalam sambutannya pada tanggal 1 September tahun 2022. Menurut para ahli, faktor-faktor inilah yang menyebabkan maraknya kripto di Indonesia. Ia menjelaskan, pemerintah Indonesia sudah mengatur baik ekosistem perdagangan kripto, clearing, kustodian, dan sebentar lagi akan ada pembentukan bursa kripto. Diikuti juga dengan industri blockchain sedang berkembang di Indonesia. Geliat industri ini berdampak positif pada kenaikan jumlah pekerja di industri ini. Menurut laporan bakat blockchain global 2022 yang diterbitkan oleh LinkedIn dan OKX, jumlah orang yang bekerja di industri blockchain telah meningkat sebesar 76% sejak tahun lalu. Menariknya, Indonesia masuk dalam daftar negara teratas yang memiliki pertumbuhan positif. Secara spesifik, Indonesia masuk dalam daftar negara dengan tingkat pertumbuhan positif. Dalam hal pertumbuhan pekerjaan blockchain, Indonesia telah melampaui 10 negara teratas. Indonesia meraih peringkat 8 dalam kategori ini, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 43%. Indonesia dengan nyaman mengungguli Bulgaria sebesar 52%, Polandia sebesar 24%, dan China sebesar 12%. Teguh Kurniawan Harmanda, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia, mendukung hasil riset yang dikeluarkan oleh LinkedIn dan OKX. Menurutnya, meski saat ini dalam masa kripto tapi pertumbuhan jumlah pekerja di industri aset digital dan blockchain tetap tumbuh, termasuk di Indonesia. Dalam situasi industri blockchain di Indonesia saat ini, sedang terjadi bottleneck, di mana secara bisnis pertumbuhan sangat pesat, tapi ketersediaan bakat terbatas. Banyak startup blockchain dalam negeri yang berlomba-lomba untuk mencari bakat terbaik. Di sisi lain, temukan bakat blockchain itu sulit. Menurut para ahli, terlepas dari kenyataan bahwa kita berada di tengah musim dingin kripto, jumlah orang yang bekerja di industri digital dan blockchain terus bertambah, khususnya di Indonesia. Dalam situasi industri blockchain di Indonesia saat ini, terjadi bottleneck, di mana pertumbuhan bisnis sangat pesat, tapi ketersediaan talenta terbatas. Banyak startup blockchain di negeri yang berlomba-lomba untuk mencari talenta terbaik. Secara umum, cryptocurrency dan blockchain adalah industri baru yang membutuhkan pengetahuan khusus. Namun, ini tidak berarti bahwa perusahaan harus meningkatkan kinerja dalam rekrutmen yang sudah berlangsung dengan naskah atau komponen aktif. Manda memberikan informasi mengenai posisi yang dijanjikan di industri blockchain untuk jangka waktu yang panjang. Pekerjaan pengembang blockchain telah berubah secara dramatis sebagai akibat dari evolusi kripto yang sedang berlangsung. Selanjutnya, perusahaan blockchain akan terus mendapatkan manfaat dari keahlian mereka, yang sekarang diterapkan di berbagai industri. Lebih khusus lagi, ada sejumlah pertimbangan yang harus diingat oleh pekerja blockchain, termasuk pemahaman yang kuat tentang kriptografi dan prinsip-prinsip keamanan. Pengetahuan tentang kontrak pintar, kemauan yang kuat untuk belajar dan menyesuaikan diri untuk beradaptasi. Untuk mensiasati kekurangan pekerja di industri blockchain, banyak perusahaan yang menjalankan program magang khusus dan bootcamp untuk menjaring talenta-talenta terbaik. Pemahaman yang jauh lebih baik tentang teknologi blockchain. Memiliki pengetahuan tentang kriptografi dan prinsip-prinsip keamanan. Pengetahuan tentang kontrak pintar. Dibutuhkan banyak usaha untuk belajar dan banyak latihan untuk beradaptasi. Untuk mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja di industri blockchain, banyak perusahaan meluncurkan program magang khusus dan bootcamp untuk mengidentifikasi talenta terbaik. Toko kripto misalnya, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, di jantung program Kampus Merdeka untuk memberikan kesempatan belajar di industri blockchain bagi mahasiswa. Jangan lupa like jika kalian suka dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih ucapan dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.